Baru-baru ini, media sosial tengah dihebohkan dengan curhatan seorang WNA Korea Selatan, Ami Beungji. Diketahui bahwa sang suami bernama Aden Wong terlibat perselingkuhan dengan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Tisha Ernie. Tak sampai di situ saja, Ami juga mengaku dipisahkan dari keempat anaknya. Sosok anak Ami bersama Aden Wong muncul ke publik dan mengungkap tabiat buruk Ami. Usai anak perempuan Aden Wong buka suara melalui konten YouTube Dr. Richard Lee, giliran anak laki-lakinya yang membongkar tabiat buruk ibunya, Ami. Kali ini, anak laki-laki Aden Wong melalui sebuah video mengungkap bahwa ibunya, Ami WNA asal Korea itu telah menyewa banyak orang untuk mencoba menyakitinya dan keluarga. Karena itu, anak tersebut merasa kondisinya sudah tidak aman lagi. Bahkan, ia juga menuding Ami membayar orang untuk membuat konten YouTube menceritakan keburukan ayahnya, Aden Wong, agar viral di media sosial. Tak hanya itu, ia juga merasa takut melihat video ayahnya dipegang banyak orang ketika ibunya, Ami, berusaha merebut adik bayinya di rumah sakit. Ia yang tak berada di tempat mengatakan kala itu Ami berusaha menyakiti kakaknya, Shan, hingga kakinya terluka. Bahkan, ia juga menuding perilaku Ami dalam video itu seolah ingin membunuh kakaknya ketika berusaha merebut adik bayinya dari Tisha Ernie. Namun, sejumlah warganet justru merasa janggal dengan pengakuan anak laki-laki Aden Wong dalam video tersebut. Sebab, anak laki-laki Aden Wong itu terus-menerus menggoyangkan kakinya sehingga terdengar ada suara menyerupai kertas. Warganet lantas menduga pernyataan yang dilontarkan anak Ami ini sudah dituliskan dalam sebuah kertas. Denny Sumargo yang sempat menggelar podcast bersama dengan Ami pun memberikan pendapatnya terkait hal ini. Benar siapa yang salah, netizen yang mungkin bisa nilai sendiri, tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura, setahu saya, family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya, saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak pernah hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak dibawa, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protek anak itu, don't bring it to your problem as parents. Itu tuh poin gue. Iya kan, bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke public gitu loh. Kalau ke public kayak gitu kan, anak ini kan, dia sekolah nanti, anak-anak kita bully dia kan, ya sih maksud gue. Itu menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast-podcast. Iya, yang satu kali sebelum Ya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana, karena di sana tempat. Kenapa harus anak-anak ikutan? Untuk membela orang tua. Ini makanya, wah, harus sejauh itu. Kan lu ribet. Kenapa anak harus ikut? Membela orang tua kenapa? Masih kecil gak 100% ngerti semuanya. Ya kan, udah yang gitu. Kalau gue ngomong diri gue ya, gue punya anak, gue ribut sama istri gue, anak gue sampai muncul di media, gue ada cara bisa sebentar, yuk. Oh, nanti kita bicara, skill your heart, skill your head. Ini urusan gue sama anak jangan. Ya. Grace Tahir, yang sebelumnya sempat mengundang Ami untuk podcast dengannya memberikan tanggapannya menurut kacamata psikologi dan hukum. Menurut Grace, pernyataan anak-anak tidak bisa diterima secara mentah-mentah. Hukum, maka kenapa kesaksian daripada anak-anak itu harus lebih quote-unquote hati-hati? Karena ada 3 hal ini. Pertama-tama, bahwa anak-anak itu lebih sugesti kepada pertanyaannya. Cara menanyanya juga sangat penting, karena bisa menyimpang daripada fakta sebenarnya. Kedua, anak-anak itu sebetulnya tidak membohong. Tetapi kadang-kadang karena mereka takut kepada seseorang, jika mengatakan kebenarannya atau diancam, dia akan bisa berbohong. Dan ketiga, karena memori anak belum sempurna dan belum fully developed, maka bisa rentan kepada salah dan keliru. Ami Beungji akhirnya buka suara soal pernyataan Hotman Paris mengenai asuransi yang nilainya mencapai 61 miliar rupiah. Hal tersebut terkuak setelah lelaki asal Medan itu memastikan sebagai kuasa hukum Aden Wong. Hotman sempat menguak alasan menjadi kuasa hukum lelaki yang dikabarkan selingkuh dengan penyanyi dangdut, Tisha Ernie itu. Salah satunya berkaitan dengan asuransi Aden Wong untuk anak-anaknya. Nilai asuransi nilainya tidak sedikit. Kabarnya mencapai 4 juta US dollar atau setara 61 miliar rupiah. Kasus keluarga Korea di Jakarta. Pertanyaan saya kepada para netizen, apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu karena bunuh diri sebelum bertindak baik secara de facto maupun secara hukum? Bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Maka untuk mencegah segala sesuatu kemungkinan, karena putrinya ini sudah niat serius untuk bunuh diri dan juga hubungannya yang sangat tidak harmonis sama ibunya, maka suaminya bertindak cepat membawa anaknya keluar negeri. Apakah Anda tahu kalau soal selingkuhan
Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar penghuni apartemen di Jakarta adalah wanita selingkuhan? Apakah suami kamu tidak punya selingkuhan? Makanya jangan sok suci dulu soalnya. Lihat dulu kasusnya. Hotman sebagai pengacara yang kliennya sangat banyak, tidak mungkin terima kasus recehan honor dan seperti ini. Setelah video Hotman beredar di media sosial, Ami langsung mengklarifikasinya. Dia kembali membuat video dan menjelaskan mengenai asuransi yang menjadi alasan Hotman menjadi kuasa hukum dari Aden Wong. Menariknya, Ami justru menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris. Pasalnya dia diingatkan soal uang asuransi. Lebih lanjut, Ami menyebut bahwa suaminya yang selalu mengatur keuangan termasuk asuransi. Dia mengaku tak tahu soal asuransi yang dimilikinya. Namun Ami menegaskan bahwa dirinya tidak berniat merenggut asuransi atas nama anak-anaknya. Baginya, hidup dari anak-anaknya yang lebih penting. Pada kesempatan yang sama, Ami menyampaikan pesan menohok untuk Hotman Paris. Pesan tersebut berkaitan dengan munculnya wajah dari anak-anaknya di media sosial. Ami meminta Hotman untuk menyampaikan pesannya ke Aden Wong soal identitas dari anak-anak mereka. Bahkan Ami berani menyinggung status Hotman yang sebagai seorang orang tua. Mr. Hotman, I actually thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not great with numbers. So yes, my husband was the CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please, share with me what kind of insurance I have. If there's a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for this one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please, share with me the information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kids' life. Really? Mr. Hartman, you remember my video? I was kind of anticipated and I expected that my husband would use my kids. So I begged you and I asked you to keep the kids out of this. Leave kids out of this, right? You remember, right? And these things happen. Not only the elder two kids, now all four my kids' face and identity is exposed in the SNS. How are they going to live their life like this? That's not their life. Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Don't use my kids like this. Hartman, you are the father of your kids also, right? How can you allow him to do this? Please advise him and please tell him, come to Singapore and let's settle. If I'm the F-word, I'm the wrong one. Let Singapore court judge. He has nothing to lose, right? Whatever you accuse it is true, you may not lose. Singapore court, their best interest is protecting their citizen, him and my kids. So please, meet at the Singapore court. Last message to my kids. Now, I really hope my kids are able to see my video because I have no channel to talk to them. Kids, my 4 kids. Yes, I'm your mother. Amy. Ju. How you call me doesn't matter. How you hurt me doesn't matter. It doesn't affect me. You guys are my kids. My kids doesn't hurt me. I'm okay. Mommy's okay. I am really sorry that you guys are going through this. Mommy's really sorry that Mommy wasn't strong enough to protect you guys. But please, stay strong. Follow you, holding each other, look after each other, please, until I go and find you guys. I will get you guys. I will find back our happiness together again. So stay strong. I love you. I love you. I miss you. I'm waiting for the day I can hug you guys again. Please, think about me. I'm waiting for Mommy. Alright?